Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Allah Ta'ala aidan, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati tokoh niki desa napa kecamatan Panggung? Kecamatan. Bapak Camat yang saya hormati, Bapak Camat yang saya taati, dan Bupati hadir kan? Kapolsek enggak ada. Baik, Pak Kapolsek yang saya hormati, yang kami takzimi, kemudian Ketua Takmir dan Dewan Takmir Masjid Al-Hilal, Masjid Al-Hilal yang saya hormati, juga jamaah semuanya, Bapak Ibu, adik-adik yang di luar yang lagi main TikTok. Ya, tadi ada itu yang main TikTok tadi. Ya, semoga Allah melindungi kita semuanya. Dan temanya kali ini yang seperti di apa namanya, di pengumuman ya, yaitu jika aku sakit. Nah, jika aku sakit. Setidaknya dari tema ini kita memahami bahwa kita ini makhluk, berarti kita itu lemah. Kita makhluk lemah bersandar kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit itu penting. Manusia itu harus sakit, Pak. Wonten sing dereng sakit ini? Monggo sakit. Ini penting sakit ini. Karena apa? Karena dengan sakit menunjukkan bahwa kita nggak bisa mencegah sakit itu hinggap di dalam tubuh kita. Entah mulai sakit yang ringan-ringan, mulai dari panu. Ya, ini penyakit favorit Pak ya. Panu, kadas, kurap, bibir pecah-pecah, susah buang air besar. Coba sekuat-kuatnya orang, kekuasaannya kayak gimana pun, ternyata kalau dia kena penyakit atau Allah turunkan penyakit kepada dia, ya istilah apa ya, Inggrisnya itu debedegelen, sekuat-kuatnya orang pasti dia lemah, tidak akan tambah kuat. Sekuat-kuatnya orang, kekuasaannya sekuat apapun, bahkan sakit yang lebih ringan dari itu dia tidak bisa mencegahnya. Ini penting sakit Pak, biar saya ini tidak sombong. Begitu. Saya kira nggak ada satu orang kondisinya nggak pernah sakit. Bahkan manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau pernah sakit. Sakitnya beliau itu satu kali cuma seumur hidup, yaitu apa? Sakit siranipun beliau SAW. Itu pun karena apa? Karena ketika beliau tawaf kepanasan. Ya, kepanasan, cuma itu saja sakitnya. Nah, manusia tersehat ini harus sakit, begitu. Apalagi kita yang kalau makan kadang-kadang sembarangan. Nah, puasa ya puasa, tetap puasa. Tapi kan takjile napa lek teng panggel iki napa takjile menawi siam. Kolek uhunge telu. Diisine kolek niku. Terus gedange 3 lirang diceblungno kabeh. Habis sholat maghrib kemudian makan, soalnya kolak niku camilan. Camilan. Terus itu yang Jawi, saya juga orang Jawa. Camilan nanti baru makan pecel. Makan pecel, bener sayur nih, bener sayur. Tapi lawone pelawati, babat, terus apa malih? Payek 3,
payahnya 3. Nah coba bandingkan dengan orang-orang manusia-manusia terbaik di zaman dulu, di zaman yang utama, yaitu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang Persia datang, dokter-dokter Persia itu ke Madinah dan diperintahkan oleh pimpinan mereka untuk mencari, coba cari orang sakit, bantu di sana. Ini bakti sosial lah kalau ini. Enggak, ini DKM Ahlilan, masya Allah. Itu kenapa program sosial ini apa, Bapak? Nyantuni orang sakit, bedah rumah, nyantuni anak yatim, fakir miskin. Nggih, fakir miskin janda masuk ya, Pak? Dipilih napa mboten janda? Yang tua ya. Kalau janda tua disantuni nggih. Lek janda muda. Dinafkahi nggih, Pak nggih. Nggih. Baik. Temanya apa itu? Jadi program sosial, masya Allah. Waktu itu program sosial yang ada dokter-dokter dari Persia, karena memang peradaban kedokteran itu waktu itu di Jazirah Arab memang lemah. Ternyata dokter-dokter itu pulang dengan tidak menemukan satupun orang yang sakit. Lah ya napa bisa sakit? Bagaimana bisa ditemukan orang sakit-sakit yang parah begitu? Tidak ketemu asam urat, tidak ketemu asam urat itu. Lah buktinya kalau ke masjid itu ndak ada itu orang yang ketika pengajian yo sok-sok senden sembujung itu ndak ada itu dulu zaman dulu. Gitu. Mboten apa menawi pun lanjut usia ndak apa-apa. Saya nanti juga gitu sama nggak boleh sombong. Karena ya belum umur kan mboten mesti nggih. Kadang bisa jadi panjenengan duluan, saya belakangan, atau saya belakangan panjenengan duluan. Itu karena tidak mesti. Jadi tidak boleh sombong ya Pak. Nah itu juga tidak ketemu itu. Madosi tiang vertigo ini mboten enten. Tiang darah tinggi mboten enten. Ternyata pola makannya luar biasa waktu itu. Luar biasa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah satu manusia ahli surga ini. Beliau kebiasaan dari punya apa? Lauknya itu cuma 1, Pak. Nggak mau 2, karena yang dimakan itu adalah tubuh kita. Lauknya cuma 1. Makanya sekali Umar bin Khattab yang juga beliau manusia ahli surga radhiyallahu anhu, beliau itu pernah bertanya kepada Ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Karena beliau ini ya ibaratnya ya salah satu intelnya Nabi lah, yang mengetahui data-data orang munafik waktu itu. Sampai tanya, saking khawatir, sampean kan ngerti ya data-data orang munafik. Coba aku termasuk orang munafik enggak? Umar nih kok ajre masuk kepada orang munafik, apalagi Hendra Ubay yang kayak gini ahli maksiatin. Kemudian Ibnul Yaman bilang radhiyallahu anhu, enggak, lek munafik panjenengan mboten mlebet Umar. Tapi wonten setunggal yang saya masuk penilaian. Nah napa? Sampeyan lho lek mangan lawune lebih dari 1, itu jadi aib. Ya aibnya aib ya tingkatnya sahabat lah begitu. Nah, apalagi kalau kayak saya ini lalapan, ikan bakar, sik ndak lego tempe. Mboten lego malih ayam bakar. Begitu, masya Allah. Nah, baik. Maka jamaah barakallahu fikum, ketika kita sakit maka apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai sakit, yaitu yang disyariatkan di dalam agama kita, yaitu yang pertama wujubus sabar. Wajib sabar. Ini, kalau sakit wajib sabar. Lawang sehatnya saja ketika bermaksiat sabar. Ketika sehat itu makan berlebihan sabar. Jam 10 mau tidur ya makan martabak kadang-kadang, sabar itu. Lah kok kemudian dikasih Allah sakit, kok enggak sabar? Sedangkan kaidahnya Allah memberikan kaidah di dalam Al-Qur'an. Wa ma asabathum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa-apa yang menimpa kalian, kata Allah, menimpa saya, kita semuanya, itu karena kesalahan kita. Nah, itu kaidah dulu itu. Apapun itu, kepreset, kemudian jatuh, mungkin ngebut, kemudian dikasih sakit ini, sakit itu,
Kenapa kok maaf? Kenapa kok Allah ngasih diare? Kesalahan kita. Kenapa kemudian kita diuji di dalam rumah tangga? Kesalahan kita. Kenapa kemudian ada ujian di masyarakat, kita masuk di dalam bagian ujian itu? Kesalahan kita juga. Kenapa kemudian ini Masjid Al Hilal ini Masya Allah, Masya Allah, saya lihat luar biasa. Masjid, saya mengatakan tadi ini masjid ukhuwah ini. Tapi bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah pasti. Kalau timbul masalah, ada kesalahan kita. Itu pasti. Itu pasti kesalahan kita. Jadi apapun yang menimpa kita, kaidahnya adalah kesalahan kita. Nah, maka kewajiban sabar, wujubus sabri, yaitu kewajiban sabar yang bagi lil muslim idza nazala bihi dhurrun ayyasbira fala yatasakhata wa la yadhharul jaza. Ini adabnya, ini etikanya. Kalau Allah menurunkan itu dikatakan nazala. Menurunkan berarti dari Allah ini kalau diturunkan. Ketika Allah menurunkan sakit itu kepada diri kita yang berupa durrun mudarat, sesuatu yang merugikan, tentu saja kita harus sabar dan adabnya tidak boleh al-jaza' itu bukan mengeluh. Mengeluh itu halu'a. Apa ya? Napa? Menggerutu, Pak. Nggih. Leres mbakung saya. Menggerutu. Kalau sampai menggerutu, aduh eman mboten asal pahala. Eman. Apa aku kok darah tinggi ini? Kenapa ya Allah? Kok saya darah tinggi? Lupa biasanya makan babat. Lupa biasanya kalau makan gulai itu, ya gulainya nggak masalah, gulainya kan gulai itu bumbunya bumbu pepok itu herbal itu. Tapi masalahnya sing ngelangi teng gulai niku lho. Napa niku? Kebuk. Ayo, napa malih? Ayo ngaku, ayo pengakuan dosa ini. Kebuk. Usus. Ya Allah, tiang Jawi niki jan telaten orang Indonesia ini. Usus niku lho. Ditelateni disudeti gitu. Padahal Rasulullah SAW niku mboten purun gitu. Ulama mengatakan makruh makan jeroan. Enggak haram, mboten, makruh sesekali mboten apa-apa. Terus yang paling bahaya niku nggih sing ngambang-ngambang putih niku nglangi kaya bebas niku lho napa? Gaji. Bisa. Terus terus hati kambing panjenengan salaken padahal itu kesukaannya Nabi. Apa-apa yang disukai Nabi tidak akan pernah membahayakan kita demi Allah. Kita yang salah, bukan satenya. Yang salah itu ketika kita, dia ini kalau tengah-tengah sing putih niku napa? Ampun ngaku niku. Napa lek di mam sak sujan-sujane nggih salah. Nggih. Nggih. Sing ndambel gurih niku dagingnya napa gajine? Gajine. Nah, terus senengane mangan gaji. Terus kemudian sambat. Aku mangan ku titik lho kok ana kebes sing ngene lho weteng ngono. Ayo, Pak. Napa maksudnya? Sami nggih bahasane kebes nggih. Napa? Suwiwi. Suwiwi, Pak. Suwiwine niku napa? Gaji. Sanes gaji UMR niku sanes lho niku nggo pulau purun niku. Tapi ini apa? Lemak. Nah, ini kesalahan kita di sini. Bukan kambingnya, kambing itu justru obat. Obat ya. Maka jamaah barakallahu fikum, kita enggak boleh menggerutu. Harus sabar. Justru tambah menggerutu tambah dangu sarase. Monggo dicobi menawi mboten percaya, menawi mboten percaya. Gerutu wae. Napa? Penyakit yang kecil pun menggerutu. Ya, Pak. Pasti tidak akan tambah sembuh. Ngeluh, angsal ngeluh, enggak apa-apa. Innal insana khuliqa halu'a. Memang Allah itu menciptakan manusia dan manusia punya sifat yaitu mengeluh. Enggak apa-apa ngeluh. Mboten apa. Nah, idz amara Allah wa rasul bis-sabri fi ghairi ma'ayatin wa hadis. Karena memang Allah dan Rasulnya yang memerintahkan untuk sabar di banyak ayat dan di dalam hadis disuruh sabar. Dan ya napa malih menawi mboten sabar. Nah, lha salah-salah dhewe. Wau wonten sing ingkang ngendikan apa duren nggih. Duren. Duren itu sakjane bagus, sing mboten bagus itu kulite, Pak. Nggih.
Sae niku duren. Asalkan apa? Empun kata. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Kan ngoten. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan lah. Lah panjenengan mboten, oh niki daerah duren ini. Daerah duren ini. Nah, ini saya juga lagi nyeramai saya sendiri nih. Belum tentu saya nanti bisa sabar kalau ada duren. Belum tentu ya. Nggih. Mulo sanes padha niki sanes mboten. Sanes. Nggih lek wonten nggih mboten napa. Nah, lho empun Pak, mboten usah Pak. Lho ya napa panjenengan? Mangke mawon ngene. Ngene iki kalau malih sungkan ngene. Waduh. Badhe menek paling niku. Empun lho, empun mriki mawon, empun. Nggih. Sabar. Duren niku nggih wonten ilmune. Duren niku. Katanya ibu-ibu hamil enggak boleh makan duren. Loh boleh, malah bagus. Duren yang mengkal. Duren yang mengkal itu kayak asam folat. Bagus itu untuk ibu hamil. Tapi mboten gurih. Lah ini masalahnya. Masalahnya kita itu ternyata makan dan minum itu hanya karena syahwat. Jadi laparnya ini lapar mata. Padahal wis aku diet wis. Kewembok ngene pokoke. Padahal kenyang. Bakso liwat. Dibuka sabluane kemepul ngono. Bayo iki pentole kok awi-awi ngene. Nyelui. Nah, ini masalahnya. Ternyata kita makan karena syahwat. Nah, karena Allah juga memerintahkan, ada panduan-panduannya. Makan, minum juga di dalam hadis banyak sekali. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala sampai-sampai mengarang kitab khusus At-Tibun An-Nabawi, yaitu pengobatan Nabi. Itu. Kemudian ghairu annahu la ba'sa ayyakula al-marid idza su'ila an halih. Tapi enggak apa-apa, mboten napa-napa kalau seandainya orang yang sakit ditanyai kamu kenapa. Tentu saja kalau ditanyai kenapa pasti ada ekspresi kalau dia sakit. Ini iwak bakar nyerimpet. Nah, kenapa kok kalau ditanyai idza su'ila, kalau ditanya kenapa kamu kok begitu? Nah, berarti kan ini kalau dia ditanya tentang perkaranya anhalih, berarti apa? Berarti dia sedang menunjukkan kalau dia sakit. Enggak apa-apa ditunjukkan kalau dia sakit. Masa kan pura-pura. Langsung ngeten ini berarti kan senep. Lek ngeten boyoke sakit, lek ngeten sakit kepala. Lek mbetutut ngeten. Napa niki tandai? Nah, tanggal tuh. Nah, ini kan enggak apa-apa. Apa sama kok betutut lincing ngono kayak potelot ngono. Lah kan enggak apa-apa ditanyai begitu. Kalau ditanya seperti itu, tidak mengapa dia mengatakan inni marid. Aku ini sakit, saya itu sakit. Itu enggak apa-apa. Jadi juga mengekspresikan rasa sakit itu enggak apa-apa. Makanya ini dikatakan begini, karena apa? Karena beda dengan menggerutu. Loro ndak mari-mari 2 tahun, loro wis tambah nomen. Dia lupa bahwa pola hidup yang enggak sehat itu 20 tahun. Lah cuma 2 tahun untuk hapus dosa coba. Ajaban li amir muslim. Ajaban li amir mukmin. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Ketika dia diberi sesuatu kelebihan karunia dia bersyukur. Ketika dia diberi kesempitan, diberi ujian dia bersabar. Dua-duanya jadi pahala. Masya Allah. Kan luar biasa. 2 tahun untuk menghapus dosa. Bahkan kenapa seseorang itu harus nazak? Sekarat. Bahkan Nabi SAW orang yang paling mulia, beliau juga nazak. Terlepas dari Nabi, beliau orang mulia. Orang yang paling mulia, orang yang kita rindukan perjumpaannya nanti. Amin. Semoga kita bertemu dengan Nabi SAW karena Al-Qur'annya sama, hadisnya sama. Ormas beda nggak apa-apa. Al-Qur'an hadisnya sama kok nggih. Rukun iman, rukun Islam sama berarti saudara. Wajib dicintai melebihi cinta
kepada diri kita. Itu bahkan mengalami naza. Wan nazi'ati gharqa. Itu coba direnungi ayat itu. Begitu naza itu menyakitkan. Kenapa naza itu sakit? Karena Allah begitu sayang sama kita. Sampai akhir ketika nyawa itu mau dilepas, diberikan rasa sakit untuk membersihkan dosa-dosa. Masya Allah, penting sakit itu. Penting banget. Coba sih saya tanya, ada yang nggak pernah sakit nggak sih gitu ya? Sakit, loh, nggih pawaane sakit-sakit sedaya. Saya juga pernah sakit, walaupun kesehatan tetap jaga, tetap saya jaga, tapi tetap sakit. Memang harus sakit untuk menunjukkan bahwa kita ini makhluk, begitu loh, penting sakit itu. Tapi kalau lama diberi kesehatan 3 tahun 5 tahun diberi kesehatan tidak usah nantang-nantang. Sakit loh tidak usah. Maka dari itu jamaah barakallahu fikum, ada lagi kata-kata yang dibolehkan untuk mengeluh, misalnya aubi alamin, aubi alam. Alam li sanes alam. Beda. Awas ini tajwidnya, kalau salah ini salah kaprah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah pengatur alam. Kalau sampai dibaca hamzah, Alhamdulillahirabbil alamin, loh ini salah kaprah. Segala puji bagi Allah yang apa? Rabbul alamin, yang mengatur nyeri. Loh, enggak bisa. Bahaya salah tajwid ini. Nah, enggak ngobrol tajwid saya. Nah, kemudian dia bilang begini, saya nyeri di sini, aku loro untu, saya sariawan, saya senep. Begitu boleh, boleh. Tapi yang enggak boleh itu begini, sewenep enggak mari-mari. Wah, ini enggak boleh nih begini. Tambah senep. Seandainya sembuh, eman-eman, Allah menitipkan tiket surga berupa sakit, tapi kita enggak mau. Nah, itu menggerutu terus si mbakung saya ini. Nah, tapi kalau ngeluh mboten apa. Dan ada kata-kata yang luar biasa ini, orang Islam Masya Allah punya kadar akhlak yang luar biasa. Bahkan ketika ditimpa sakit itu disunnahkan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Loh, dikengen alhamdulillah ya. Alhamdulillah atas apa-apa yang menimpa saya. Begitu, orang Islam yang gitu. Jadi ada orang Islam yang ketika ditimpa sesuatu caranya enggak Islam. Begitu, alhamdulillah ala kulli hal. Sakit apapun itu. Sakit kepala, alhamdulillah ala kulli hal. Semoga dengan sakit kepala ini saya bersyukur Allah angkat Duh, rotok ngantuk ini kan. Jenengan pijeti sih ngantuk. Nggih. Nah, kemudian begini juga. Ada yang kedua yang harus kita bahas. Adabnya bagaimana ketika kita sakit? Ada pembahasan istihbabut tadawi, yaitu merupakan bagian anjuran di dalam agama kita untuk berobat. Maka tidak benar kalau ada orang yang mengatakan sakit itu takdir Allah, tidak usah berobat. Nah, nanti level berobat itu menolak takdir Allah. Itu didelok ini. Oh, panu sik 2 cm babah wong takdir sik. Wong durung 2 meter panue. Semangat masih. Nah, begitu. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Orang Islam dianjurkan untuk berobat. Bahkan orang yang paling mulia itu juga berobat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit berobat. Ketika beliau tawaf, sirahipun Kanjeng Nabi sakit berobat. Damel apa berobatnya? Bekam. Walaupun belum tahallul ada rukhsah. Ya. Dibolehkan karena memang sakit. Begitu. Maka
yustahabbu lil muslim al marid at-tadawi bil adwiyati al mubahat. Jadi merupakan anjuran bagi orang Islam kalau dia sakit dia dianjurkan berobat. Yang pertama aturannya adalah obat yang mubah, yang boleh, yang diperbolehkan di dalam syariat. Berarti tidak boleh berobat dengan yang haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yanzil da'an illa anzala lahu syifaan. Sesungguhnya ketika Allah itu menurunkan penyakit, maka Allah pasti menurunkan obatnya, itu pasti. Tidak ada zat yang lebih bertanggung jawab daripada Allah Subhanahu wa taala. Lah wong guru mawon niku lho ngasih ujian sekolah. Beliau itu tahu kunci jawabannya. Lah kok permasalahan kita yang kecil itu tidak mungkin ada kunci jawabannya? Ada itu. Ada itu pasti. Hanya saja kita mboten nedi, dereng nedi teng Allah. Lah kunci jawabannya ada semuanya. Dan kunci jawabannya ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Begitu. Permasalahan itu. Allah itu mutar alam semesta itu mudah Bapak Ibu. Napa melih mutar permasalahan kita? Ya Allah, kecil. Mutar permasalahan Indonesia kecil. Kecil sekali. Kita berdoa, kapan kita terakhir mendoakan Indonesia? Kapan kita terakhir mendoakan pemimpin kita? Lah penggaweane dicela aja, ya ndak mari-mari. Ajarannya siapa itu mencela gitu? Begitu. Kita diperintahkan untuk mendoakan. Maka jamaah barakallahu fikum, permasalahan-permasalahan itu pasti ada kunci jawabannya dan Allah pasti ngasih kunci jawabannya. Nah, maka di dalam hadis itu, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, beliau mengatakan hadis ini sahih. Ya. Di dalam hadis itu dilanjutkan fatadawau, maka berobatlah. Loh, berobat itu perintah. Kalau ada orang yang mengatakan, orang Islam yang mengatakan ini takdir Allah, ini sakit, nggak usah berobat, ini melawan takdir, ini menyalahi sunnah, menyalahi ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini memerintahkan, hadisnya sahih. Fatadawau, berobat kalau sakit, begitu. Ghairu annahu la yajuzu at-tadawi bil muharram. Yang enggak boleh itu berobat dengan yang haram. Misalkan kal khamr, dengan air apa? Kok air? Khamr apa? Minuman keras ya, minuman yang keras. Nggih banyu campur ril sepur, geragal, kusen gitu. Nah, minuman keras gitu. Es batu ya. Sanes niku nggih yang memabukkan al-khamr. Walaupun mengatakan iki lho obate iki cek anget sampean lek nang segara. Wah, ini ada nelayan. Karena memang kami punya keluarga pelaut gitu. Ada yang mengatakan bahwa iki gaya anget-angetan iki. Enggak iso lek kene iki jenenge pelaut iki kudu anget-angetan. Langsung minum itu. Iki ndak kanggo mabuk kok iki, cuma kanggo obat. Sik cene halal tak maca bismillahirrahmanirrahim. Ya tetep mboten saged halal. Tidak akan pernah jadi obat. Lah kok ada efek anget? Napa? Efek radang. Minuman keras itu kalau masuk ke tubuh ya, terus kemudian diserap masuk liver, itu barang asing bagi tubuh. Ada upaya keras untuk itu sehingga ada efek koyok demam. Lah lek kepingin anget nggih, mpun minum khamr. Jahe anget. Terus napa malih? Teh anget. Bojo. Apa namanya? Sop anget. Nggih. Niku sing anget-anget niku selimutan. Niku lho, orang mau maksiat aja kok alasan ae kok. Mau maksiat alasan. Bilang aja begini mesisan lah. Ya anjene saku iki maksiat. Ngono lho menisan begitu loh. Kalau di sini menisan apa mesisan? Mesisan ya.
Menisan ini bahasa endi? Oh, Lumajang, bahasa Lumajang. Baik. Maka tidak akan pernah obat itu berasal dari khamr. Enggak akan pernah. Atau kemudian misalkan selain khamr adalah wal khinzir, babi. Tidak akan pernah babi itu jadi obat. Lho iki minyake ono khasiate lho Mas iki. Iki lho minyak babi cap onta iki. Lho Mas yo cap onta, ya ndak bisa. Mas yo ditemplei stiker Arab halal, ya tetap haram. Namanya babi. Titik kok titik. Walaupun setitik ya tetap haram. Nah, juga atau selainnya yang memang barangnya haram. Ada terapi waktu itu adalah terapi urin. Minum minum bebucal, nggih, bebucalipun diinum. Nah, minum urin, buang air kecil yang pagi-pagi sing pusing-pusing itu katanya berkhasiat. Masih ndak bohong. Nggih, mending napa? Mending yang lain. Tetap najis, sesuatu yang najis itu haram untuk dikonsumsi. Begitu. Jangankan begitu, jangankan untuk diminum. Bahkan sesuatu yang najis ini dibuat nyiram tanaman itu tidak diperbolehkan. Teng mriki wonten ngaos fikih. Wonten dereng. Penting itu. Nanti di Kitabut Thaharah di Bulughul Maram salah satunya dibahas. Ada hadis larangan untuk bebucal teng tanaman. Ana wit lombok sekalian gawe obat. Makanya moro lomboke ndak pati pedes ngene moro. Begitu. Iya, saya setuju ini. Makanya saya pas lewat sini entah di daerah mana saya lupa. Pokoknya gunung-gunung ngeten niku. Itu ada tulisan PHBS, pedoman hidup bersih dan sehat. Saya bilang tadi sama timnya Hijrah United. Ini kalau ditempeli begini nih berarti orangnya sekitar sini pasti suka buang air sembarangan. Ternyata betul ada kampanye, yaitu buang air besarlah di jamban begitu. Terus saya toleh gini, kok wit jagung ini, kok jagungnya ndak legi nih kayak begitu. Maka jamaah barakallahu fikum. Maka dari itu liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sabda Nabi yang lain, yaitu innallaha lam yaj'al shifaakum fima harrama alaikum. Kaidah ini hadis Nabi ini, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi fi Sunanil Kubra, di dalam Sunan Al-Kubra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesungguhnya Allah tidak akan pernah menjadikan kesembuhan bagi kalian, yaitu dari obat-obat yang haram, enggak akan pernah. Loh, tapi buktinya waras sih Mas. Gula darah moro mudun ini. Sejak saya minum air seni yang lagi pusing-pusingnya itu, gula darah mudun. Loh, sejak kapan Islam ini membicarakan hasil itu merupakan tolak ukur kesuksesan? Sedangkan Islam selalu membicarakan proses. Kalau gitu ngingu toyol boleh Pak? Lah pada sugih. Gimana nangsal? Allah bicara prosesnya. Kenapa Allah di sini menggunakan asy-syifa? Karena kesembuhan itu, makna kesembuhan itu, kesembuhannya orang mukmin ini dibuat ibadah. Begitu loh. Berarti kesembuhannya tidak akan pernah berkah kalau dia sehat tapi mboten ibadah. Karena kaidahnya keberkahan itu al-barakatu zidukum fit ta'ah. Keberkahan itu selalu menambahkan ketaatan. Keberkahan itu. Kalau enggak tambah taat, enggak berkah. Dikasih sehat kok mboten purun teng masjid. Oh, mboten berkah. Dikasih sakit kok tambah mboten salat, padahal ada keringanan yang tidak bisa berdiri duduk, yang bisa duduk yaitu bisa rebahan, kemudian tidak bisa rebahan miring, kemudian napa terlentang. Kalau mboten bisa obah kan mripati saged kedip-kedip. Kalau mboten saged obah sedanten maka dengan isyarat dituntun. Nah kalau mboten saged nggih disolati.
Mosok ke masjid nunggu di depan imam. Nah, ini mboten berkah. Sakit berkah, sembuh berkah. Dikasih kaya, sedekah tambah akeh, tambah loman. Pendapatnya 1 juta, sedekahnya 3 juta. Masya Allah. Yang 2 juta utang. Nggih mboten angsal. Adabnya sedekah itu kelebihan atau selisih dari pendapatan, selisih dari beban. Dibelanjakan ke anaknya, bayar SPP sudah selesai, ke istri yang dipanggul selesai, istri yang tinggalek selesai. Oh, sisa itu baru ada sisanya, selisihnya baru disedekahkan. Nah, maka jamaah barakallahu fikum, tentu saja ini kaidah, sesuatu yang haram tidak akan pernah menjadi asyifa, karena mboten berkah, pasti mboten berkah. Nanti akan ada pengaruhnya itu. Ketika dia sehat karena obat yang haram, coba tinggal lihat nanti, apakah betul nanti dia ketika sehat itu akan digunakan tubuh ini untuk ketaatan. Coba dilihat aja, lihat aja. Maka dari itu ngapunten kada, masalah halal haram ini, aduh orang Islam paling cerewet. Lek mboten enten MUI ini mboten angsal, mboten purun dahar. Tapi nggih ndak semuanya, engko mosok ikan bakar diwolak-walik ndi MUI ini mboten wis sak sikat mang wis. Pasti halal itu insyaallah. Soalnya tadi apa? Pak Di, niki saya mancing sendiri nih, oh, pasti halal. Ini orang baik ini. Masya Allah. Nah, pundi Pak Di wonten? Oh, mancing ya, masih mancing. Baik. Kula nggih remen Pak mancing ngoten niku. Teng pasar biasanya mancing kula. Wis tak kei dhuwit ngono saleh. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Namun begini, ada berobat itu kan macam-macam. Niki sampai jam pinten nih nggih? Los nih nggih. Tak wentekno sakmene wis. Nggih los nih nggih. Nggih, sip, sepakat nih. Jam 9 ya. Nanti biasanya wonten tanya jawab gini nggih. Nggih, baik. Nah, sekarang ada beberapa upaya pengobatan kan. Nggih wonten pijet, wonten tapi pijet yang min ya. Nah, sanes pijet sing wonten nggih. Soalnya teng Malang ini wonten pijet itu karena memang lo ndak ini karena pernah digrebek ya sama itu. Akhirnya punya kebijakan karena yang mijet itu perempuan. Cantik-cantik, Pak. Ndak tak kasih tahu, panjenengan penasaran mangke nggih. Pokoknya ndek tekokan niku pokoknya bisa. Nah, itu karena habis digrebek kemudian dikasih gembok, kan muncul di TV itu. Jadi celananya yang mijet itu kasih gembok, Pak. Pijetnya 500, nebus gemboknya 500. Waduh, ayo Yesus. Ya. Kan macam-macam. Tapi kan kita akan berbicara salah satunya adalah metode pengobatan. Salah satu metode pengobatan yang disunahkan, yaitu kita coba ngobrol tentang jawazul istirqa. Ini kalau judulnya di sini jawaz, namanya jawaz itu kebolehan. Bolehnya ruqyah al-istirqa. Ruqyah. Pirsa nggih ruqyah nggih? Kalau di televisi kita melihat ruqyah itu apa? Ya iku lho Mas, sing diwacana terus gobat-gobet moro ngamuk itu lho Mas. Wah. Coba kita bahas apa seperti itu. Ya. Yajuzu lil muslim al-istirqa bi ayatil qur'aniyah. Dibolehkan seseorang itu, orang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ruqyah. Yaitu dengan apa? Yang pertama, dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama. Kemudian juga al-ad'iyah al-ad'iyah an-nabawiyah, atau al-ad'iyah itu doa-doa yang dicontohkan Nabi.
Misalkan doa ini bisa digunakan, yaitu ketika ada orang sakit, Nabi doakannya gimana? Allahumma rabbanas adzhibil ba'sa isfi. Ya Allah, Tuhannya manusia, hilangkanlah masalah, hilangkanlah sakit, isfi, sembuhkan, langsung diselipkan namanya nggak apa-apa. Misalkan isfi Hendra Ubay, anta syafi, engkau adalah asyafi, engkau adalah penyembuh. Makanya maknanya syifa itu ada sandarannya kepada asyafi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembuh kemudian sembuhnya tidak dijadikan bersandar kepada Allah, maka percuma, lebih baik sakit aja. Lebih baik sakit aja. Lebih baik linu aja wis, enggak usah ke masjid dibanding dikasih sehat tapi tidak ke masjid. Nauzubillah min zalik. Dengan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa macam-macam, doa yang disunahkan. Salah satu doa di dalam zikir pagi petang itu bisa diambil untuk meruqyah. Atau kemudian wal kalamit thayyib, dengan perkataan-perkataan yang baik. Dengan zikir itu juga sakit. Dengan apa tadi ruqyah? Dengan ayat Quran, dengan doa-doa dari Nabi, kemudian dengan kalimat thayyib, wal kalamit thayyib, dengan perkataan baik atau dengan zikir, atau hanya dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa bisa itu. Di Pare kami di Masjid Nurul Huda, termasuk Ustadz Rifki ada di sana. Biasanya saya disuruh gantikan beliau kalau beliau keluar kota. Itu kami sedang melakukan khataman kitab tipis, yaitu Qawaid Ar-Ruqyah Asy-Syar'iyyah, tipis, kaidah-kaidah ruqyah yang syar'i. Nah, ruqyah itu sebenarnya dengan doa yang ada yang kita karang sendiri boleh. Ya Allah, sembuhkan ya Allah orang ini, namanya ini. Ya Allah, hamba lemah tidak bisa mengeluarkan jin. Engkaulah penguasa jin ya Allah. Keluarkan ya Allah. Begitu. Itu juga bisa. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini nanti kita masuk ke dalam ini, kita tarik fikih dulu. Yaitu ulama berbeda pendapat mengenai apa hukumnya meminta ruqyah. Pak Ustadz, aku ruqyahin Pak Ustadz. Itu kan meminta. Apa hukumnya meminta ruqyah? Tentu saja ini ada perbedaan, dan ini perbedaan biasa. Santai mawon terhadap perbedaan, pun kagetan. Pun kaget biasa mawon. Selama dalam ranah ahlus sunnah wal jamaah, sana ya santai mawon. Yaitu singkatnya begini. Pendapat pertama melarang meminta ruqyah karena dikhawatirkan tidak masuk ke dalam 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Karena di situ disebutkan salah satunya adalah orang yang meminta ruqyah. Baik, itu saya tinggalkan dulu. Kemudian ada ulama yang membolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebenarnya ini ada di dalam Kitabus Salam. Ya, kata Nabi SAW, ini Sahih Muslim loh ya. Ini hadis yang sahih. La ba'sa birruqa malam yakun fihi syirk. Enggak apa-apa kok. Ar-ruqa itu bisa dimaknai meruqyah atau diruqyah. Enggak apa-apa kok. Meminta ruqyah enggak apa-apa berdasarkan makna ar-ruqa. La ba'sa birruqa. Ruqyah. Ya, enggak apa-apa kok. Selama di dalamnya enggak ada kesyirikan. Berarti apa? Kita memahami ada dua kata kunci di dalam hadis ini. Enggak apa-apa ruqyah, satu. Kemudian selama di dalamnya tidak ada kesyirikan, dua. Loh ya apa sih kok Nabi bilang ruqyah tapi di dalamnya selama enggak ada kesyirikan? Lah memang karena sebelumnya ruqyah ini sudah populer, bahkan sebelum Nabi diutus sudah populer, karena ar-ruqyah itu maknanya jambi-jambi. Islam datang nggak ngerubah tradisi itu, nama itu nggak dirubah, namanya nggak dirubah, bukan tradisinya. Tradisi apa yang dilakukan, namanya tetap ruqyah, jambi-jambi. Islam masuklah tauhid di sana. Yang biasanya kalau ngeruqyah ya Lata ya Uzza dan lain-lain, masuk tauhid di sana meruqyah. Begitu. Oh, berarti yang dipahami di dalam pendapat yang kedua yaitu ruqyah yang tidak dibolehkan itu maksudnya adalah ruqyah yang syirik.
ruqyah yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal maksudnya ini kalau dikaitkan disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah nggak masuk jelas. Sini nih, saya ruqyah ini. Sini. Wah, kemudian pasiennya di hadapan gini, sebentar. Ruqyah saya ini bukan ruqyah sembarangan ini. Ini saya ditemani, ini ada Nabi Adam, Nabi ini itu malaikat Israel, malaikat Jibril, ini semua ajar sini. Kata saya begini, lah kok kurang penggawean malaikat irunu jariku. Gitu. Lah kok kemudian bisa malaikat diperintah-perintah? Nabi barang. Masa para nabi kumpul di situ kemudian diperintah untuk bantu ngeruqyah, ya apa ini? Ini sudah nggak masuk begini. Tentu saja ini nggak syar'i. Maka bukan karena yang melakukan ustadz-ustadzah sehingga kemudian semua jadi syar'i. Enggak. Kalau perkataannya saya nggak benar ya jangan diikuti juga, silakan dikritik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pasti saya punya salah. Kalau di Malang sudah biasa begitu Pak, khutbah gitu, moro-moro di stop tiba-tiba. Maaf, yang Anda sampaikan, oh biasa. Tapi saya nggak pernah, sudah biasa. Minimal turun begitu, habis kuliah tarawih ini. Ampunten Ustaz, tadi dalilnya begitu, istimbatnya begitu, kenapa? Begitu, itu sudah biasa. Karena memang kita tempatnya salah. Nah, tapi masalahnya ini bukan yang melakukan seorang tokoh atau seorang ustadz. Kalau salah. Kalau salah ya salah. Sehingga yang kami pahami, wallahu a'lam bishawab, meminta ruqyah nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Lo mosok ngenteni kesurupan baru minta ruqyah, wis kesurupan, oh, Pak Ustadz, ya apa tambah. Karena orang kena gangguan jin itu mboten harus kesurupan. Ndak harus. Pelaku kemaksiatan gangguan jin itu sih. Ngapunten kata. Orang yang suka nyuri gangguan jin. Ngapunten kata. Orang yang suka melakukan makan makanan yang haram, minum yang haram gangguan jin. Disuruh sholat nggak mau gangguan jin. Ngapunten kata nggih. Ndak mau jilbaban gangguan jin. Pengajian ngantuan ya mboten mesti. Bisa jadi capek. Sebelum Pak Ustadz itu kabeh gangguan jin. Lah aku kesel Pak Ustadz, aku mari ngitungi badi kok ndak kesel. Enggak semuanya. Enggak, maksudnya begini, ada tanda-tanda begini. Orang itu kalau di dalam majelis ilmu kok ngantuk. Kalau Jumatan waktu khotib berkhutbah kok ya ngantuk. Innal hamdalillah wis itepe abot. Kok ngene rek. Baru kemudian iqomat benter. Mripatipun ombo, koyok lampune TV. Al Hilal TV. Masya Allah. Nah, ini gangguan. Kalau pas mau sholat, mau ngantuk, ada azan, ngantuk, gangguan jin. Saestu nih. Tapi sebagian di sini yang ngantuk itu capek, mboten gangguan jin. Ya. Ada sekitar 5 orang yang ngantuk di sini tadi itu. Sebelah kanan saya 2. Sebelah kiri saya 2, yang bagian sini ini 1. Gitu. Tapi nggak apa-apa, wong capek. Tapi saya nggak bisa ngelihat loh. Kalau orang bisa ngelihat jin, ya harus diruqyah. Harus diruqyah itu. Meripati pun loh, indigo itu. Oh, bukan kelebihan indigo itu, kekurangan. Harus diruqyah itu. Bukan kelebihan. Bisa, karena orang bisa ngelihat itu ndak enak, mboten sekeco. Allah sengaja, Allah dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keterbatasan di mata kita untuk tidak bisa melihat apapun. Begitu loh. Lepas pengajian begini ngeten iki iso ngelihat sembarang. Lho Pak, ndek kamera apa gitu Pak? Mencolot-mencolot. Loh ya ndak enak tambahan. Maca kitab ketok kate ngombe, pocong langi. Ya jos. Ndak enak blas. Kenapa kita kok harus perlu mikroskop kalau melihat kuman? Loh ya di mana-mana ada kuman. Ikan bakar enak-enak ndak tak makan.
Oh tapi tak bakar loh. Loh ada bakteri yang bisa hidup 300 derajat Celcius. Ada itu. Begitu. Kenapa mata kita tidak bisa tembus pandang? Waduh bahaya ya tembus pandang Pak. Bahaya. Kalau liwat kampung gang-gang sempit itu noleng kanan, noleng kiri, mulai-mulai mimisan Pak. Ini, waduh tonggoku adus. Sengaja diberikan kebatasan agar kita betul-betul menjadi manusia. Begitu. Jadi nggak perlu yang tidak bisa melihat harus belajar agar bisa melihat makhluk halus. Enggak, diruqyah itu harusnya. Enggak enak, buatan sekeco. Begitu. Baik. Kemudian jamaah barakallahu fikum. Poin keempat, sampai 4 aja kali ya. Kok sing nambah ngantuk, sing nambah situk sing. 6 sudah, ada 6 ya. Belum lagi ibu-ibu itu. Yang di belakang tembok kan saya enggak tahu itu ndempis itu ngapain itu. Entah Instagraman atau TikTok, saya enggak tahu itu. Ya, baik. Yang poin 4 itu tahrimut tamaim wal azaim. Apakah tahrimut tamaim itu? Maka setelah pesan-pesan berikut ini. Perasaannya enggak ngelak tak. Nun sewu nggih. Baik. Pengharaman atau kemudian haram berobat menggunakan jimat. Ya. Haram menggunakan jimat. Jimat itu apa jimat itu? Kenapa? Kenapa? Barang siji di rumah. Napa barang ini namanya? Leres agak dan jenengan di rumah tuh. Iya. Baik. Yuharrimu ta'liqut tamaim wasti'mal al-azaim. Yaitu begini. Diharamkan atau perbuatan yang haram di dalam Islam berarti berdosa, mengalungkan kalung, jangan dikalungkan ya kalung ya, masuk mengalungkan sandal kan tidak enak itu. Mengalungkan kalung yang diyakini dia mengandung jimat. Jimat ini apa biasa barangnya apa? Napa? Bentuknya apa? Ngapunten, napa bisa? Macam-macam, salah satunya apa? Benang, kertas, sabuk, keris, apa? Lalapan. Bukan ngeten maksudnya. Semua barang itu bisa dijadikan jimat, bahkan Al-Qur'an. Duh, nggih saestu niki. Niki kan jimat ini masalah kreatif-kreatifan ae. Siapa yang kreatif, maka dia bisa membuat jimat dari apapun. Lho nggih saestu. Zaman saya kecil SD itu, wis arek lembut-lembut cilik-cilik wis padha nggawa geraji lading pados spring apus. Siapa yang generasi 90-an? Langsung napa didamel napa? Gelang. Lho kok kayak gini? Cik ini ndak diculik Nyi Roro Kidul. Lho semuanya bisa. Apapun bisa. Napa nggih teng mriki nggih? Mik niki lho saged damel jimat. Saged saestu. Asalkan kita meyakini itu jimat. Keris ya saged. Bukan salah kerisnya. Wong keris itu cuma besi. Wong keris itu juga senjata kok. Para pahlawan kita, pendahulu kita, Wali Songo juga ada yang menggunakan keris. Kalau dijadikan senjata enggak apa-apa. Wong keris gawe ngonceki brambang mboten apa-apa. Lho nggih saestu. Lah wong cuma besi kok. Keris dibuat hiasan enggak apa-apa. Yang salah bukan kerisnya. Yang salah ada kreativitas manusia bahwa dianggap ini sebuah alat yang bisa menimbulkan kesaktian. Begitu. Semua bisa digunakan untuk jadi jimat. Saged niku. Surban saged.
Sandal saged. Apa yang tidak bisa? Gobes bisa. Nah, bisa. Iki gobes ajaib. Loh, ini bisa jadi jimat. Yang diyakini punya kekuatan sehingga dikalungkan, dibuat macam-macam. Nah, fala yajuz lil muslim ayu alika tamimatan. Maka tidak boleh seorang muslim mengalungkan jimat, membuat gelang yang diyakini sebagai jimat. Atau apapun itu, kertas ditulisi apa, kadang-kadang jimat itu membuatkan jelas. Kami di Malang kalau ngerukyah itu kadang-kadang punya kekuatan katanya, kebal. Dari apa? Ini saya sabuknya saya ambil, saya bongkar itu ya memang ada tulisan Arab. Ada tulisannya Arab. Kaligrafi, ada ayat kursinya juga. Kaligrafi dibentuk macan. Terus ada pelajaran tajwid juga di situ. Nggih, lawang kotak-kotak ngeten niku kha. Ba. Ya apa ngene iki? Seolah-olah rugi Islam datang ke sini nih. Kok tidak bisa menyelesaikan hal. Kok bukan menyelesaikan, kok bisa kita belum bisa menyelesaikan diri kita dengan perkara seperti itu. Lah belajar tajwid yo ngaji teng masjid, kok tuku jimat. Nah ya tak lihat ini apa morono pedang moro tak ndak omos mau tak harokati nah tatitu babibu. Karena ada ayat kursinya saya bakar kemudian ada juga di situ kayak bulu. Ini anak Kalimantan ini. Perempuan lagi. Jojok live arek gue. Perempuan anak Kalimantan, mantan pendekar. Tapi enggak semua pencak silat ya, pencak silat warisan Indonesia yang harus kita lestarikan. Bukan masalah itunya, pokoknya enggak ono macam-macam, enggak apa-apa, apapun itu. Nah itu waktu tak bakar itu langsung ini. Untung enggak jaluk mangan. Kalau minta makan enggak tak kei pasti. Oh permintaannya aneh kadang-kadang, jaluk gedang mas, pokok pelaur. Iya. Bahasa Malang ini metu ya. Nah, itu ketika itu ada bulu-bulu kayak ya Allah apa hewan itu, bulu hewan apa enggak tahu saya, panjangnya segini. Tak injak-injak begini, ojo jangan sakit. Bakar. Begitu. Ini membuktikan bahwa enggak ada manfaatnya begitu. Bagaimana komentar Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap hal ini? Maka kata Nabi SAW, man 'allaqa tamimah faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan jimat, dia telah syirik. Seolah-olah kita menganggap Allah itu enggak ada. Rumah ngapunten kadang nggih, panjenengan enggak apa-apa benci saya, tapi ini harus saya sampaikan. Ngapunten sangat. Rasanya kok enggak berasa aman rumah ini kalau tidak digantungi sesuatu. Ngapunten kata dalam pernah ketika ketika ada reuni keluarga begitu di rumah keluarga, salah satu keluarga besar, itu dia cerita. Saya lihatin, loh apa ini gantung ini? Pak Dek, kenapa nih Pak Dek? Oh iku cek ndak, cek ini aman umaile, biar ndak ada pencuri orang jahat masuk. Loh itu sama tempel mulai kapan? Wow suwe wes 5 tahun atau 6 tahun loh. Padahal setahun yang lalu beliau punya kasus. Apa gitu kasusnya? Saya tanya begini kemudian, oh 5 tahun 6 tahun yang lalu gak Pak? Iya. Lah setahun wingi sepeda motornya sampean kok hilang. Coba bayang. Langsung beliau bilang, iya ya. Lah panjenengan isine napa niku? Embuh. Kemudian diambil kantong itu, dilihat ada tulang-tulang no. Paling ini belungane lalapan nih yang dilebokno. Dilihat belung begitu, ya Allah. Ini loh, Islam itu ngajak kita cerdas. Kalau mau aman ya pasang CCTV. Satpame 20. Itu baru begini itu orang Islam. Begitu. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Rumahnya kalau perlu pinggirnya kantor polisi, samping kirinya koramil, depannya penjara, belakangnya satpol PP, aman. Begitu.
Nggih. Saestu nih. Kalau perlu atasnya kantor Brimob. Lah terus main deni. Begitu. Lah itu loh ngajak cerdas Islam itu. Loh kok saya terbelakang aja. Apa masalahnya? Tidak pernah menghadiri majelis ilmu. Itu penyakitnya di sana itu. Tidak membahas perkara-perkara. Kita capek-capek membahas ayat Al-Quran, capek-capek bagaimana membahas hadis diterangkan oleh guru, kita capek di depan guru. Begitu loh. Sehingga cerdas coba belum tulang. Begitu, dan tulangnya saya kira itu kalau tak lihat loh ya, ini tulangnya bebek ini. Saya hafal itu Pak karena saya suka bebek goreng Pak. Loh, mun keteng mriki mawon. Santai mawon nih, santai. Enggak, saya suka. Aduh ini kayak sungkan ya opo lah. Pak, pun Pak. Nggih. Paket saya tak kira nggawa bebek goreng wae. Ndak saestu iki saya yakin iki kok bebek. Sanes entok lho, kalau entok tulangnya agak panjang besar. Ini ndak bebek. Lho nggih, Pak. Nggih. Bahkan saya bisa membedakan mana 100.000, 50.000. Bisa saya itu. Baik. Maka dari itu jamaah barakallahu fikum, Nabi sudah ngendikan ngoten, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan rawahu al-Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnadnya, di dalam Al-Musnad jilid keempat hadis nomor 156. Nah, juga wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'alaqa tamimatan fala atamallahu lah. Barang siapa mengalungkan jimat, menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan pernah memberikan kesempurnaan kepada dia. Oh, hadis ini seharusnya dibaca kepada orang yang tadi kehilangan sepeda motor itu. Harusnya dibaca kepada seorang yang tidak mantep rasanya kalau tidak buka warung, kalau tidak ada gantung-gantungannya itu. Lo masih gantungannya 200. Lek mboten berani bumbu nggih mboten eco. Muicina itu. Ya ndak bisa. Lah dia kan leres ngoten. Maka dari itu kami kurang suka kalau misalkan masuk ke warung ini, waduh kono gantungane ini. Ayo ngali. Begitu. Kami ingin yang masuk ke dalam perut kami ini keberkahan. Begitu. Pernah guru kami, salah satu guru kami terlambat waktu ngajar. Waktu itu habis Isya kita khataman kitab akidah. Kok tumben Ustadz ini terlambat ya? Kemudian kami tanya, lancar Ustadz perjalanannya? Iya alhamdulillah. Tapi ini tadi ini loh karena lapar. Soalnya aku ngerti lek aku langsung rene awakmu garingan ini. Ngono jarene guyon iki. Nggih Ustadz. Jadi tadi dahar teng pundi Ustaz? Makan di mana? Itu loh di warung rawon yang itu loh. Di Malang ini, Malang enggak ada. Di warung rawon yang itu. Oh, yang itu. Iya, kenapa? Lah ya, itu larisnya luar biasa. Saya itu terlambat karena antri, memang laris. Ini teman-teman ini tahu kayak nanti di mobil saya kasih tahu ya. Nah, di sini enggak saya kasih tahu, live itu. Dituntut saya. Warung rawon X pokoknya. Nah, tapi saya dan ini muridnya beliau waktu makan itu kok anyep rasanya. Kenapa ya? Dianalisa beliau kepikiran. Jangan-jangan ono jangan-jangan ada sesuatunya. Karena waktu itu juga ketepatan ada video di HP, ada orang kesurupan itu di acara-acara itu loh ya. Tuh. Kamu ada di mana Jin? Saya di warung itu, saya di warung itu. Tapi kita nggak boleh percaya omongannya Jin 100%, nggak boleh. Ngapain kamu di situ? Tugas saya di sana agar masakannya enak. Lo apa tugasmu? Kalau ada orang mau makan itu tak kencingi itu. Kadang-kadang minimal tak ludahin. Waduh bayangkan, ludahnya manusia kemudian bercampur di dalamnya ada degidal dan kawan-kawan. Itu sudah busuk, apalagi ludahnya jin. Karena setahu saya itu tidak ada odol produksi jin.
Nah, kalau kan tambah benguk baunya. Itu begitu. Coba. Makanya pasti kami husnudzon, guru kami pasti baca basmalah. Itulah pentingnya kalau makan baca basmalah. Dan makan tangan kanan. Begitu. Maka itu harus perlu kita pertimbangkan hal itu. Nah, makanya waman alaqa wad'atan fala wada Allahu lah. Juga sabda Nabi yang lain, yaitu ini terakhir pembahasannya. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam lilladzi absara ala yadihi halaqatan min sufrin. Nah, waktu itu Kanjeng Nabi ketemu orang yang di tangannya dikalungkan gelang kuningan. Ya Allah, kayak gelang kuningan. Apa masalahnya wong gelang kuningan? Entah dari apapun, gelang enggak apa-apa. Bandolannya kuningan, kursi, amben, enggak apa-apa. Lah wong cuma wong cuma gelang. Tapi masalahnya dari situ. Kok aneh arek iki kaya. Kemudian ditanyai sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahkam hadhi. Apa itu yang ada di tanganmu itu? Apa itu kok ada gitu-gitu itu? Ditanyai sama Nabi. Ini persis salah satu perkataan guru kami. Waktu kami silaturahmi ke guru kami, dilihat ada cincin di jempol saya. Ada cincin perak. Apa itu? Kamu kok pasang cincin di jempol? Oh, ini Ustaz, ini ini sebenarnya cincin nikah. Saya pasang di jempol ini. Loh, kenapa kok pasang jempol? Kan jempolnya kuat Ustaz. Oh, iya. Jempolnya gini. Kalau bagus kan, oh bagus kan enggak mungkin gitu. Bagus kan enggak mungkin. Pakai jari manis itu. Oh, bagus itu. Oh, gitu. Itu enggak ada khasiat apa-apa. Oh, mboten enten Ustaz. Itu. Jadi guru saya tabayun gitu. Tapi akhirnya kok kayaknya, ya Allah, guruku kok kayaknya enggak suka ya. Tak lepas akhirnya. Saya ingin mendapatkan ridho dari guru saya. Tak lepas sih kok enggak suka guru saya. Enggak tak pakai sampai sekarang. Nah, kemudian jamaah barakallahu, ini ditanyai gitu ada sahabat. Apa itu di tanganmu? Qal minal wahina. Katanya sahabat, ya Rasulullah, ini gelang yang ada bandolannya kuningan ini untuk kekuatan. Oh, ini masalahnya di sini nih. Saya pakai ini mesti kuat. Loh, ini sugesti mean. Ya, ibaratnya gini, coba makan kerupuk ini pasti kamu kuat. Oh iya, bismillah. Moro ngangkat opo kan itu. Oh iya kuat. Sugesti itu. Sugesti. Kasih hipno sedikit bisa. Begitu. Maka jamaah barakallahu fikum, saya enggak bicara hukum hipnotis. Nah, maka dari itu jamaah barakallahu fikum, apa komentarnya Nabi? Qala inziha, kata Nabi. Lepas itu. Disuruh lepas. Karena yang dia pakai diyakini kalau itu punya kekuatan katanya. Berarti barang apapun enggak harus kuning, enggak harus gelang, enggak harus kuningan. Misalnya dikatakan begini, saman kok selalu pakai kupluk itu. Saya kalau pakai kupluk ini ceramah lancar. Enggak boleh. Karena yang membuat lancar itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjelaskan ilmu, allamahul bayan. Allah yang ngajari penjelasan. Allah yang melapangkan dada. Gimana doanya yang biasanya dibuat muqaddimah? Gimana doanya? Ya apa Pak? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu kan doa berarti meminta kepada Allah. Ikatan yang ada di lidah ini hilangkan, dan yafqahu qawli, jadikanlah perkataan ini yafqah, bisa mengandung al-fiqhu, al-fahmu, pemahaman. Begitu. Berarti Allah itu kita disuruh minta Allah bukan karena koplok atau mik keberuntungan. Ini juga jimat. Kalau ndak gawe mik iki ndak mantep. Wah, itu juga tidak boleh. Nah, sama Nabi inziah, lepas itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Barang itu tidak akan pernah membuat kamu jadi kuat, malah menjadi wahnan, malah menjadi lemah. Karena apa? Lemahnya apa? Lemahnya betul dia tersugesti, bisa ngangkat ini, bisa kuat, kalau gelut mungkin menang. Tapi dia akan mengandalkan barang itu,
mengandalkan yang dianggap punya kekuatan namun kecil di mata Allah, dan kita meninggalkan kekuatan yang super besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu akhirnya. Bergantung kepada makhluk. Jadi kalau enggak ada barang-barangnya begitu enggak enak gitu loh. Makanya kadang-kadang ada orang itu begini. Ustaz, masa aku mari rukyah ngene iki ndak disangoni Pak Ustaz? Maksudnya barang-barang ngono lho. Ya wis ini sangoni Zam-Zam. Lho ndak, maksudnya opo barang? Enggak. Sangunya bukan barang. Jaga sholat. Jaga amalan-amalan sunnah. Ya sudah, itu jaga. Itu jimat, tanda kutip, itu jimatnya di sana. Begitu. Bukan barang-barang. Maka dari itu jamaah barakallahu fikum, fa innaka law mittu wa hiya alaika ma aflahta abadan. Kata Nabi SAW. Kamu kalau sampai mati belum bertaubat, belum melepas itu, maka kamu akan rugi selamanya. Masya Allah. Inilah pentingnya kita belajar. Jadi jika aku sakit, kita mengimani sebagai seorang muslim, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, maka jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Dokter semuanya, perawat, bidan hanya sebagai wasilah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan upaya-upayanya ini kesimpulannya. Upayanya harus perkara-perkara yang halal di dalam obat, upayanya juga halal. Kemudian tidak boleh perkara-perkara yang syirik. Boleh meminta ruqyah tapi ruqyah yang syar'i. Jangan tertipu dengan ruqyah-ruqyah. Karena ada mungkin dipanggil ustadz, mungkin terkenal, tapi ternyata enggak syar'i. Ini harus hati-hati. Juga kemudian tidak boleh menggunakan jimat. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Monggo jika ada diskusi. Jam pinten iki? Jam 9 kurang 10. Baik. Kurang 10. Biasanya wonten ditutup dengan